Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh dan soleha SDIT As-Safwa kelas 5 hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Mari kita buka pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Ustaz Musliman pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup hari ini akan membahas tentang menanam berbagai jenis tanaman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ahad ayat 5. Dan kamu lihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Tanaman obat adalah tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan alami atau obat tradisional. Toga atau tanaman obat keluarga disebut juga dengan apotek hidup, yaitu usaha keluarga dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dengan cara menanam tanaman obat di pekarangan rumahnya. Adapun tujuan program tanaman obat keluarga atau apotek hidup yaitu untuk memberikan pendidikan hidup sehat kepada masyarakat dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada obat-obat modern. Berikut contoh beberapa tanaman obat keluarga. Kunyit. Istilah lain kunyit, turmeric Inggris, kurkuma Belanda, kunir Jawa, koneng Sunda, konyet Madura. Yang ditanam dari kunyit adalah anakan dan rimpang. Adapun manfaat kunyit, yang pertama, penyakit yang bisa disembuhkan seperti hepatitis, gangguan pencernaan, kolesterol, tumor reumatik. 2. Dapat menghambat perkembangan sel tumor pada usus besar. 3. Umbinya yang sudah berumur lebih dari 1 tahun dipakai untuk mendinginkan tubuh, membersihkan bagian perut, melepaskan kelebihan gas di usus, menghentikan pendarahan dan penggumpalan darah. 4. Sebagai bumbu masak. Jahe. Yang ditanam dari bagian jahe adalah anakan dan rimpang. Manfaat jahe: merangsang pencernaan, obat mulas, pengobatan penyakit encok, sakit kepala, batuk, perut gembung, gatal-gatal, luka, rasa nyeri, dan sebagai bumbu masak. Seledri. Yang dimanfaatkan dari seledri, daun dan tangkai. Bagian yang ditanam adalah anakan dan biji. Adapun manfaat atau kegunaan seledri: 1. Penyedap masakan. 2. Menghancurkan penyebab kanker, menjaga ketahanan tubuh. 3. Menyembuhkan sakit panas, meningkatkan kecerdasan. 4. Pengobatan rematik, tekanan darah tinggi. 5. Perawatan kecantikan dan menyuburkan rambut.
Brotowali. Istilah lain brotowali, baru Cina, Sumatera. Daun manis brobos, Krebo. Baugar ucicing, jukut lokot mala. Suket gajahan, Jawa. Kolo goro-goro Cina, Maluku. Camcau aiye, Cina. Brotowali, Sunda. Brotowali berkembang biak dengan stek dan biji. Bagian yang dimanfaatkan adalah batang dan daun. Adapun manfaat dan kegunaan brotowali: mengobati penyakit disentri, hepatitis, bronkitis, haid, mengobati keguguran, muntah darah, mimisan, pendarahan usus, susah bersalin, ayan atau epilepsi, memulihkan tenaga setelah melahirkan. Daun sirih. Istilah lain daun sirih: suruh sedah, Jawa. Saureu, Sunda. Betel, Prancis. Betelhe, Portugal. Jujian, Cina. Daun sirih atau sirih berkembang biak dengan stek. Manfaatnya: mengobati penyakit, sakit mata, eksim, bau mulut, kulit gatal, jerawat, pendarahan gusi, mimisan, bronkitis, batuk, seriawan, luka, keputihan, jantung, diare, dan sakit gigi. Kencur. Istilah lain kencur: cekur, Malaysia. Prohom, Thailand. Cikur, Sunda. Cekoh, Aceh. Kencor, Madura. Cekuh, Bali. Sukung, Manado. Cekir, Sumba. Asoali, Saule Saul, Umpa, Maluku. Bagian kencur yang ditanam adalah rimpang dan anakan. Adapun manfaat kencur: menghaluskan kulit, merawat jaringan kulit yang teriritasi, antiseptik, menghilangkan bau badan, menghilangkan rasa lelah, menyembuhkan penyakit radang lambung, radang anak telinga, influenza bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, diare, keseleo. Dibuat jamu beras kencur yang berkhasiat meningkatkan nafsu makan. Landep. Istilah lain landep: kembang jarong, Sunda. Bunga landep, Jawa. Bunga landak, Sumatera. Landep, Madura. Katsahirea, India. Kurantap, Pakistan. Parasupine flower, Inggris. Landep berkembang biak dengan biji dan stek. Bagian yang berguna: daun dan akar. Manfaat landep: yang pertama, daun, pengobatan rematik, sakit pinggang, demam, sakit perut, perut busung air, kencing kurang lancar, kudis, dan gusi nyeri. Yang kedua, akar, mengobati luka, kurap, panu, dan cacingan. Temulawak. Bagian temulawak yang ditanam: anakan dan rimpang.
Manfaat temulawak, pengobatan sakit mah, susah buang air, sariawan, hepatitis, ginjal, asma, batuk, dan memperbanyak ASI. Itulah beberapa contoh tanaman apotik hidup. Cara membuat kebun tanaman obat. Yang pertama, mempelajari keadaan halaman rumah. Yang kedua, membuat denah halaman. Yang ketiga, membuat perencanaan. Membuat tanaman obat dalam pot. Yang pertama, memilih tanaman obat yang baik dan berfungsi sebagai tanaman hias. 2. Memilih jenis, ukuran, dan bahan pot. 3. Menentukan bahan untuk media tanam, tanah, sekam padi, arang, sekam padi, humus. 4. Menentukan tempat penyimpanan pot saat sudah jadi. Demikianlah pembahasan Ustadz tentang menanam berbagai jenis tanaman. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.